Pater minta tanggapannya sedikit terkait dengan peluncuran buku dan juga album hari ini, Pak. Ya. Peluncuran buku dan album hari ini ya, mau mengingatkan kepada kita bahwa Monsinyur memang dia sudah buat banyak untuk masyarakat pada umumnya, sehingga kalau seandainya dia tidak buat tidak mungkin. Kami rasa bahwa hal ini mau mengungkapkan, mau menyatakan bahwa kehadiran Monsinyur untuk Gereja Keuskupan Timika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah satu berkat Tuhan untuk kita, supaya nilai kehidupan itu dihargai, nilai kehidupan itu diberi tempat dalam dunia ini dan saat ini. Pater, mungkin ada harapan terkait dengan karya selanjutnya mungkin? Harapan kami bahwa apa yang diungkapkan ini dan selalu saja Uskup katakan almarhum bahwa dengan langsung buku yang berkaitan dengan HAM, kekerasan, bahwa dengan peluncuran buku ini kami harapkan bahwa pola pendekatan harus berubah. Karena peluncuran buku ini mengajak, mengingatkan kita untuk mencari cara lain yang manusiawi, cara lain yang humanis, sehingga tidak harus dengan kekerasan. Supaya kali berikut tidak muncul buku begini. Malah kalau buku berikut, buku-buku soal pembangunan, soal kesejahteraan, malah itu lebih bagus. Tapi diharapkan entah pimpinan siapapun nanti, kami harapkan berikut itu bukan lagi buku tentang kekerasan, bukan lagi buku tentang perendahan masyarakat, martabat manusia, tapi pengembangan manusia. Karena kalau buku berikut misalnya atau kelanjutannya itu muncul lagi, berarti ya kita tidak capai. Karena dengan buku ini mengingatkan, jadi kami harapkan kali-kali berikut itu robah caranya, sehingga pihak manapun yang terlibat dalam kekerasan, dengan berubahnya itu maka pola pendekatan kita, pembangunan manusia kita lebih pada pengembangan. Kemudian terkait dengan karya-karya seni yang sudah dibuat Bapak Uskup tadi. Karya seni yang dibuat itu luar biasa. Kami secara pribadi memang ini bakat deh. Bakatnya dia, minat, kemudian juga, dan itu melekat pada pribadi. Tapi bahwa apa yang sendiri mulai di mana Seka yang selama ini tidak pernah promosi, tapi dengan kehadiran Bapak Uskup, Seka bukan hanya di Papua, itu di kalangan kaum muda itu, karena beliau adalah ketua komisi kepemuda itu seluruh Indonesia, dalam kalangan Katolik, kaum muda kalangan Katolik itu Seka menjadi satu motivasi, pemersatu dan lain-lain, sehingga kami harapkan ya ini bisa dikembangkan. Terima kasih, Mas. Kita menceritakan sedikit awal pembuatan buku ini, maksud dan tujuannya, kemudian sampai dengan peluncuran hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Itu sebenarnya dasar pemikiran kami kenapa bukunya harus dibuat untuk kumpulan sikap dan suara uskup selama ini. Jadi sejak 2015, pada 2015 itu, terutama ketika kasus itu Koprapoka itu, lalu banyak pertanyaan dari politikus dan itu dari umat kita ya, umat Katolik, macam Pak Lawrence Kadepa, yang saya suka karena dia kritis menanyakan itu di mana ke suara gereja. Nah, lalu saya berpikir baik ini pertanyaan-pertanyaan yang macam ini perlu kita hadirkan suara dan sikap khusus supaya umat kita tahu, karena
banyak pertanyaan itu. Lalu saya mulai kumpulkan berbagai pernyataan dan sikap uskup di media basah, dan ternyata gereja dalam hal ini pimpinan kita Bapak Uskup itu buat cukup banyak, bicara cukup banyak, dan kita tahu sekarang di dalam buku kan banyak hal yang dibicarakan, terutama pelanggaran-pelanggaran HAM, kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu bagus dari sudut ekonomi, pendidikan, lalu politik, sosial. Ternyata banyak sekali, hanya kita masyarakat kan kurang akses, dan itu hanya diakses oleh orang-orang yang punya internet. Karena itu bagus kalau itu dikumpulkan dalam satu buku supaya orang bisa baca. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan tadi itu, di mana kesuatan gereja. Lalu ada tujuan lain adalah gereja itu adalah kita. Karena itu kalau seandainya pelanggaran-pelanggaran, ada ketimpangan sosial dalam masyarakat, itu orang per orang hadir untuk berbicara, dan itu mewakili gereja, karena gereja adalah kita, dia juga sebagai anggota gereja. Lalu kalau persoalan-persoalan yang besar, yang pelik, yang susah, yang memang ada resikonya, itu harus pemimpin gereja yang bicara, dia jadi corong. Dan itu tentu melalui lembaga institusi yang kita tahu selama ini, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian. Mereka pasti buat penelitian macam-macam, buat catatan yang logis, yang rasional, yang sesuai dengan fakta, baru pimpinan gereja kita itu menjadi corong. Sedangkan kalau mau ngomong soal ketidakadilan, ketimpangan sosial, kita semua sebagai gereja, kita bisa ngomong, hanya omong secara akurat dengan data-data yang mendetail, yang bisa kita pertanggungjawabkan kalau ada pihak-pihak yang menentang. Itu tentu melalui pimpinan gereja kita. Lalu buku itu datang sampai di sini. Resikonya memang kalau perorangan ini agak resiko, karena Bapak Uskup bicara cukup keras tentang itu. Karena itu Bapak Uskup menganjurkan untuk lewat serial itu, serial SKP, dan dengan teman-teman SKP akhirnya kami hasilkan buku itu dengan bantuan Mas Basil yang juga cukup konsen di SKP Jayapura di sini, terutama dengan kehadiran buku ini juga sekaligus saya undang dia sekarang dulu untuk kepentingan itu untuk beberapa ke depannya. Apalagi dia kenal Uskup, dia kenal Saul Dolo, terutama di SKP, sehingga kita membuat sesuatu. Dan saya senang karena Pater Martin menyambut dengan baik juga. Martin tahu Bapak Uskup ini jadi pastor, kami sama-sama rekan imam di Jayapura, mereka imam medior dan senior. Kemudian Pater Martin tahu baik divisi dan misi Bapak Uskup. Nah, sehingga Pater Martin langsung sambut. Jadi kami ngomong tanpa tidak formal, langsung Pater, bagaimana kalau 40 malam ini kita launching Bapak Uskup punya buku. Pater Martin siap. Saya ke Tembagapura, ternyata pada pertemuan terakhir Pater rupanya sudah diagendakan dalam evaluasi panitia yang lalu. Itu luar biasa. Jadi ini sebenarnya dorongan dari Pater administrator, akhirnya bisa terjadi launching hari ini. Dan ini awal yang baik untuk kita mungkin launching di tempat lain lagi kah? Mas Basi dia ada anjurkan begitu, mungkin di tempat lain di Jakarta kah, di STFT. Memang rencana awal di STFT dengan Bapak Uskup dengan Saul, teman-teman dari SKP itu, tapi terjadi karena Bapak Uskup jadwal padat. Jadi saya sebenarnya berterima kasih juga untuk teman-teman semua, untuk Pater Martin terutama, untuk Mas Basil yang kerja keras untuk urus barang ini sampai hari ini launching. Dan ini satu kebahagiaan juga untuk saya, karena cita-cita launching sudah jadi, sekarang beredar sudah luas sudah. Tadi saya bilang Pater untuk nanti suster mereka bawa ke gereja, untuk jual untuk masyarakat, lalu nanti kepala kiprodi dan tanggung jawab untuk pengembangan karya selanjutnya, seminari, untuk SKP, untuk studi Bapak Uskup, dan untuk karya gereja yang lain. Gitu. Pada buku ini kan ditulis tahun 2017 kalau tidak salah. 2015. 15. Berarti itu ada range waktu di mana Bapak Uskup juga menyuarakan hal-hal yang sama terkait dengan keprihatinannya. Apakah ada rencana untuk pembuatan seri selanjutnya? Oh, itu yang saya datang ke Mas Bas juga untuk kepentingan. Jadi hari Kamis nanti teman-teman mungkin bisa datang, karena saya pikir beberapa orang di SKP jelas, tapi macam Jim mereka Willem di Nabire. Beberapa teman itu kita mungkin hari Kamis kalau ada waktu jam 4 kita duduk bincang-bincang dengan anak-anak muda terutama. Ya, supaya kita buat ini biografi Bapak Uskup. Di biografinya mungkin nanti Mas Bas sudah bikin dia punya tor sedikit, nanti dia perkenalkan sambil kita beri masukan dan lain-lain, dan kita usahakan untuk seri yang berikut. Dan kita bikin serial SKP saja, karena tentu menyangkut pembicaraan Bapak Uskup, menyangkut tanah ini, dan tadi Pak Kayami bilang itu ini Tapare Mimika. Jadi
ada hal-hal yang mendasar yang kita coba usahakan bersama untuk serial SKP berikut, yakni biografi uskup atau ini menggerakkan tungku api, kemungkinan itu. Terima kasih Pak. Ya.